Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua rajin membaca Al-Quran sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang beruntung, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan sumber utama dan pertama ajaran Islam, menjadi petunjuk kehidupan umat manusia. Diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta. Di dalam sekumpulan wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi siapa yang mempercayainya serta mengamalkannya, Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan Allah, yang isinya mencakup segala pokok-pokok syariah yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Karena itu, setiap orang yang mempercayai Al-Quran akan bertambah cinta kepadanya, cinta untuk membacanya, untuk mempelajarinya dan memahaminya, serta pula untuk mengamalkan dan mengajarkannya sampai merata rahmatnya dirasai dan dikecap oleh penghuni alam semesta. Setiap mukmin, yaitu bahwa membaca Al-Quran itu sudah termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapat pahala yang berlipat ganda, sebab yang dibacanya itu adalah kitab suci Al-Quran, adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin, baik dikala senang maupun dikala susah, dikala gembira ataupun dikala sedih. Malahan membaca Al-Quran itu bukan saja menjadi amal dan ibadah, tetapi juga menjadi obat dan penawar bagi orang-orang yang gelisah jiwanya. Pada suatu ketika datanglah seorang kepada sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, meminta nasihat. Katanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat dijadikan obat bagi jiwa yang sedang sakit. Dalam beberapa hari ini aku merasa tidak tentram, jiwaku gelisah dan pikiranku kusut, makan tidak enak,
tidur pun tidak nyenyak. Maka Ibnu Mas'ud menasihatinya, kalau penyakit itu yang menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat, yaitu tempat yang orang-orang membaca Al-Quran. Engkau baca Al-Quran atau engkau dengar baik-baik orang yang membacanya, atau engkau pergi ke majelis pengajian yang mengingatkan hati kepada Allah, atau engkau cari waktu dan tempat yang sunyi, di sana engkau berkholwat menyembah Allah. Umpamanya di waktu tengah malam buta, di saat orang sedang tidur nyenyak, engkau bangun mengerjakan sholat malam, meminta dan memohon kepada Allah ketenangan jiwa, ketentraman pikiran, dan kemurnian hati. Seandainya jiwa belum juga terobati dengan cara itu, engkau minta kepada Allah agar diberi hati yang lain, sebab hati yang kamu pakai itu bukan lagi hatimu. Setelah orang itu kembali ke rumahnya, diamalkanlah nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu. Dia pergi mengambil wudhu, kemudian diambil Al-Quran, terus dia baca dengan hati yang khusyuk. Setelah membaca Al-Quran, berubahlah kembali, jiwanya menjadi tenang, tentram, pikirannya jernih, kegelisahannya hilang sama sekali. Tentang keutamaan dan kelebihan membaca Al-Quran, Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang maksudnya adalah ada 2 golongan manusia yang sungguh-sungguh orang dengki kepadanya, yaitu orang yang diberi oleh Allah kitab suci Al-Quran itu, dibacanya siang dan malam, dan orang yang dianugerahi Allah kekayaan harta, siang dan malam kekayaan itu digunakan untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan tentang kelebihan, martabat, dan keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya lezat. Orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, baunya tidak begitu harum, tapi manis rasanya. Orang munafik yang membaca Al-Quran ibarat sekuntum bunga, baunya harum, tetapi pahit rasanya. Atau orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, tak ubahnya seperti buah hanzalah, tidak berbau dan rasanya pahit sekali. Itulah tentang keutamaan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insyaallah kalau kita sering membaca Al-Quran, kita akan tenang jiwanya dan kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.